Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Peti Siti Fatona SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3, yaitu membuat rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B, A, D, J, A. Bagja. B, buat pertanyaan pertama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. B, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang ada dijadikan pembelajaran. G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A, atur eksekusi, membuat transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, serta mampu mengoptimalkan kemampuannya secara mandiri. Prakarsa perubahan, meningkatkan kemampuan secara mandiri pada peserta didik dengan pembiasaan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan secara mandiri dengan pembiasaan. Tindakan atau penyelidikan, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang peningkatan kemampuan secara mandiri dengan pembiasaan. Yang ketiga, mencari tahu karakteristik peserta didik dan mengasesmen peserta didik. Dan tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang berhasil mengoptimalkan kemampuan secara mandiri dengan pembiasaan pada peserta didik? Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan dalam pembiasaan tersebut? Yang ketiga, bagaimana memilih metode yang tepat agar meningkatkan kemampuan secara mandiri pada peserta didik? Adapun tindakan-tindakan yang saya lakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana keberhasilan mengoptimalkan kemampuan secara mandiri pada peserta didik. Yang kedua, melakukan survei pengalaman wawancara guru. Yang ketiga, mencari referensi metode pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kemampuan secara mandiri pada peserta didik. 3. Gali mimpi. Pertanyaannya, setelah kemampuan secara mandiri peserta didik tertanam, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemampuan secara mandiri sudah berjalan dengan baik? Tindakannya adalah membuat lembar observasi atau teks deskripsi tentang kemampuan secara mandiri pada sekolah luar biasa negeri Tanjung Medar. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan kemampuan secara mandiri pada peserta didik dengan pembiasaan?
Yang kedua, apakah metode yang digunakan dalam pembiasaan tersebut? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlangsungan pembiasaan tersebut? Nah, tindakan dalam penyelidikan ini yang saya lakukan yaitu membuat program kegiatan pembiasaan, mencari atau menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemberian apresiasi kepada peserta didik yang mampu meningkatkan kemampuan secara mandiri. 5. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, tindakan adalah membuat jadwal pembiasaan yang bervariasi setiap minggunya. Itu adalah tahapan kerja yang saya buat. Nah, dengan demikian, maka rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.